Selamat malam saudari-saudari yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur di dalam masa pandemi ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah melalui online Zoom webinar ini. Selamat bergabung untuk saudari-saudari yang ada di Jakarta maupun dari luar kota, baik yang dari gereja GKY juga ataupun yang dari gereja lainnya. Mohon maaf bagi ibu-ibu yang sudah bergabung di pojok sebelah kiri, kita bisa lihat ada logo mute ya. Logo mute-nya bisa di-mute sementara acara berjalan. Tolong di-mute. Bagi yang belum, maka panitia akan membantu otomatis untuk mute mic-nya. Nanti selesai acara, selesai firman Tuhan disampaikan secara live, ada sesi interaksi untuk tanya jawab. Jadi mute-nya nanti bisa di-unmute dan bisa juga melalui chat. Jadi firman nanti waktu berjalan juga kalau mau kirim pertanyaan untuk interaksi bisa melalui chat diketik ya. Saudari-saudari, karena waktu yang terbatas, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan dapat terjawab. Tuhan berkati kita semua. Kita mulai dengan doa ya. Semulina bisa bantu pimpin doa untuk pembukaan ya acara. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Moderator kita malam hari ini, Cik Sekar April, dan juga pembicara malam hari ini adalah Guru Injil Winnie Salomo. Kami sangat bersyukur boleh bersama-sama di dalam persekutuan ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur, kami sudah melalui berbulan-bulan di dalam kegiatan yang sangat terbatas di gereja, tapi kami bersyukur bulan yang baru ini Tuhan tetap memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama melalui penyampaian yang akan dibawakan oleh Semu Winnie. Bersyukur anugerah Tuhan selalu tersedia dan cukup bagi kami, ibu-ibu, bahkan juga dimanapun kami berada, Engkau selalu beserta dan menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di depan ini hanya di dalam tangan-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan panitia akan membagikan video yang akan kita ikuti bersama-sama. Shalom, ibu-ibu sekalian. Salam damai sejahtera bagi setiap kita yang pada saat ini mengikuti Zoom Women Fellowship GKY Pluit pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama walaupun melalui virtual ini. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, Godly Women and Her Inner Beauty. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Sudah beberapa bulan kami melewati masa pandemi ini. Tuhan, Engkau menjaga, memelihara kesehatan setiap kami. Tuhan, Engkau menghibur, menguatkan setiap kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kami belajar firman Tuhan, biar urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus-Mu, memakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi ibu-ibu sekalian.
Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kelima. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Ibu-ibu sekalian, penampilan dan kecantikan menjadi pergumulan banyak wanita. Banyak wanita rela mengeluarkan banyak uang supaya dia bisa tampil prima. Bahkan ada banyak wanita yang terikat dan terobsesi untuk terus mempercantik diri. Dan bahkan ada yang ingin bersaing dengan teman-temannya di dalam hal penampilan. Kita ingin tampil rapi dan cantik, itu sangat baik ibu-ibu sekalian. Tetapi kalau kita harus cantik baru bahagia, kita harus tampil dengan postur tubuh kita yang oke, baru kita puas. Kita perlu mengkaji ulang. Mungkin kita sudah terikat dan memberhalakan kecantikan dan penampilan kita. Kita melihat ada seorang jaksa, ya, seorang jaksa. Kita tentu sudah tahu ya beritanya ya, menghabiskan uang 500 juta untuk operasi hidungnya di Amerika, yaitu di dokter yang paling terkenal, ya, ini jaksa Pinangki. 500 juta rupiah demi supaya dia mendapatkan hidung yang cantik. Kita juga mengenal Lady Diana. Lady Diana adalah wanita yang paling banyak difoto sepanjang sejarah. Tapi hidupnya tidak bahagia. Dia mengalami masalah rumah tangga, depresi, bulimia, karena dia takut kegemukan. Lady Diana terobsesi untuk selalu tampil cantik dan anggun. Ya, walaupun tentu saja masalahnya bukan semata-mata karena itu ya, ada masalah rumah tangga yang lain dan sebagainya. Yang saya ingin katakan adalah kecantikan itu tidak menjamin seseorang itu pasti dia hidupnya akan bahagia. Godly woman and her inner beauty. Seorang wanita yang saleh, dari dalam dirinya akan terpancar kecantikan batinia yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kecantikan yang terpancar dari iman yang teguh. Iman yang tidak goyah walaupun banyak kesulitan dan tantangan. Mengapa banyak wanita mengejar kecantikan luar daripada mengejar kecantikan di dalam hatinya, yaitu inner beauty. Mengejar outer beauty daripada mengejar inner beauty. Mengejar body healthy daripada mengejar spirit healthy. Kita sangat mementingkan kesehatan kita, kita berolahraga, kita makan suplemen dan sebagainya, apalagi pada masa COVID ini. Itu sesuatu hal yang sangat baik, ibu-ibu sekalian. Tapi yang saya ingin katakan, alangkah indahnya kalau kita itu mengejar inner beauty, itu sama dengan kita mengejar outer beauty. Kita mengejar spirit healthy, itu sama dengan waktu yang kita berikan dengan kita mengejar body healthy. Ibu-ibu sekalian, mengapa banyak wanita lebih mengejar kecantikan luar daripada mengejar kecantikan di dalam batinnya? Karena ini adalah masalah konsep nilai dan rasa aman. Kita seringkali bukan bertanya kepada Tuhan, seberapa harganya nilai saya?
Tapi kita bertanya kepada iklan, kita bertanya kepada toko-toko branded, berapa nilai harga saya ini? Rasa aman berarti kita menghargai diri dan mencintai diri sendiri. Rasa aman didapatkan ketika kita menghargai diri dan mencintai diri kita sendiri. Seorang wanita yang merasa aman dan nyaman dengan dirinya, dia itu adalah wanita yang berbahagia. Dia tidak membiarkan penilaian orang lain mempengaruhi dirinya. Ibu-ibu sekalian, facial expression adalah satu hal yang sangat penting di dalam penampilan kita. Facial expression adalah satu ekspresi wajah kita yang sangat penting, yang berbicara banyak mengenai diri kita. Salah satu bentuk komunikasi. Facial expression adalah salah satu bentuk komunikasi yang memancarkan apa yang ada dan dari diri kita, dari hati kita. What do you wear on your face? What does your face say about you? Apa yang engkau kenakan di wajahmu, ibu-ibu sekalian? Apakah saya ini melalui wajah saya, yang saya kenakan di wajah saya, dari senyum saya, dari sinar mata saya, menyatakan, berbicara bahwa saya ini adalah orang yang mudah dimengerti, mudah didekati. Saya orang yang friendly, hangat. Nah, semuanya itu terpancar dari wajah saya, dari sinar mata saya. Apakah hati saya ini memancarkan sukacita, harapan, optimisme? Ibu-ibu sekalian, apa yang kita selalu save di dalam Play Store hati kita? Maka itu akan terpancar keluar di wajah kita. Pada tahun yang lalu saya bersama-sama dengan rombongan ibu-ibu KW Puri Indah. Kami pergi ke rumah seorang penjahit ya, karena kita akan menjahit seragam KW yang akan berulang tahun yang lalu. Kami disambut oleh seorang ibu yang namanya Airin, kita panggil dia Ci Airin ya. Kami disambut dengan begitu hangat, dengan penuh dengan senyum di wajahnya. Saya pertama kali bertemu dengan Ci Airin ini, tapi saya merasakan kehangatan dan kasih daripada Ci Airin ini. Pada waktu saya masuk ke ruang tengah rumahnya, itu ada tumpukan kain bertumpuk-tumpuk. Artinya dia banyak kerjaan, ya banyak jahitan yang harus dia jahit. Tetapi dari wajahnya, Ci Airin ini ingin mengekspresikan bahwa dia tuh tulus, ikhlas, tidak berkeluh kesah. Ci Airin sudah berusia lebih kurang 60 tahun lebih dan sudah ditinggal oleh suaminya, dan dia harus mencari nafkah. Suaminya sudah dipanggil Tuhan, dia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi dari wajahnya menunjukkan kepada kita, menyaksikan kepada kita, tidak ada keluh kesah, tapi penuh dengan senyuman, penuh dengan syukur. Dia melaksanakan tugasnya ini sebagai ibu rumah tangga dan melakukan pekerjaannya sebagai seorang penjahit. Facial expression. Apa yang ibu-ibu ekspresikan di wajah kita? Selain kita mendandani wajah kita dengan cantik, marilah kita juga mendandani wajah kita dengan facial expression yang muncul dari hati kita dengan penuh syukur, sukacita, ketenangan, kedamaian yang menyaksikan Tuhan kita melalui wajah kita. Ibu-ibu sekalian, setiap manusia itu sangat berharga di mata Tuhan. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita dibentuk dengan spesial. Kita ini adalah limited edition-nya Tuhan. Karena Allah mempunyai rencana dan tujuan yang khusus bagi kehidupan kita, supaya kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 8 ayat yang keempat dikatakan, aku ini adalah buatan jarimu. Buatan jari di sini artinya kita ini adalah handmade dari Allah. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini adalah buatan Allah. Kata buatan Allah di sini dalam bahasa aslinya itu phoioma, yaitu produk terbaik dari Allah. Phoioma artinya produk terbaik dari Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, menurut penelitian biologi, ahli biologi, saya
tidak meneliti apa daun-daunan dan sebagainya, tapi ini yang saya dengarkan ya, saya dapatkan dari pengetahuan tentang biologi ya, bahwa setiap daun di pohon itu guratnya itu berbeda. Itu sungguh luar biasa, ibu-ibu sekalian. Setiap daun di pohon itu guratnya itu berbeda, guratannya berbeda. Luar biasa Tuhan kita itu, menciptakan daun aja guratannya berbeda. Apalagi Tuhan menciptakan setiap kita. Kita ini adalah special editionnya of God. Kita diciptakan dengan unik, berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Kita berharga ibu-ibu sekalian, bukan dari status sosial dan penampilan kita. Kita berharga karena kita diciptakan dengan sangat istimewa. Dan Tuhan punya tujuan yang istimewa juga dalam kehidupan kita. Dengan pengertian ini memberikan kepada kita keyakinan. Apapun juga keadaan saya. Walaupun saya tidak bisa tampil beda dengan orang lain. Walaupun saya tidak bisa membeli atau memakai tas-tas yang branded dari seperti orang lain, teman-teman. Saya ini sama berharga di mata Tuhan. Karena saya ini adalah masterpiece, special editionnya Tuhan. Ibu-ibu sekalian, wanita yang saleh. Kira-kira apa ciri-cirinya? Dan apakah saya ini termasuk seorang wanita yang saleh? Saya membayangkan ibu-ibu, kalau di KW Pluit ini ada banyak ibu-ibu yang saleh, yang cinta Tuhan, maka akan terjadi kebangunan yang luar biasa di dalam keluarga, di komisi wanita, di gereja Tuhan. Karena kehidupan wanita yang saleh membawa impact yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sejak saya percaya kepada Tuhan, bagaimana redemption journey saya telah berdampak bagi kehidupan saya? Bagaimana redemption journey, perjalanan keselamatan saya ini sudah berdampak di dalam kehidupan saya? Apakah kuasa Injil yang menyelamatkan saya telah bekerja maksimal dalam diri saya? Dan hidup saya ini membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang ada di sekitar saya. Pada akhir abad yang ke-17 dan memasuki awal abad yang ke-18, Skotlandia banyak menghasilkan pengkhotbah-pengkhotbah yang besar. Dikatakan pada waktu itu rakyat memang hidupnya miskin. Tetapi para ibu di Skotlandia, mereka membesarkan anak-anak mereka dengan bubur dan amsal. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Godly woman. Ada beberapa ciri dari seorang godly woman, seorang yang wanita yang saleh. Yang pertama adalah pikirannya berfokus kepada perkara-perkara surgawi. Mari kita melihat Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Ibu-ibu sekalian, seorang godly woman pikirannya selalu berfokus kepada perkara-perkara surgawi. Nah, sepanjang hari coba kita renungkan ya ibu-ibu, coba kita pertimbangkan, kita evaluasi sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak memikirkan hal-hal duniawi atau memikirkan tentang Tuhan. Kita lebih rindu dipuaskan oleh firman Tuhan atau kita lebih rindu dipuaskan oleh hal-hal dunia ini? Seringkali kita lebih banyak mengejar hal-hal dunia ini daripada kita mengejar hal-hal rohani. Kenapa ibu-ibu sekalian? Karena mata rohani kita belum melihat dengan jelas keindahan Tuhan. Karena mata rohani kita belum jelas melihat betapa mulianya, betapa sukacita, betapa bahagianya
kehidupan bersama dengan Tuhan di surga nanti. Atau mungkin ibu-ibu sekalian, kita merasa hidup saya ini terlalu nyaman. Saya terlalu enjoy, terlalu nyaman, terlalu enak hidup dalam dunia ini. Padahal kehidupan di surga kelak itu entah berapa ribu kali lipat, entah berapa kali lipat, jauh lebih luar biasa, lebih indah, lebih bahagia daripada kehidupan kita di dalam dunia ini. Godly woman, dia tidak membiarkan pikiran-pikirannya dikuasai oleh hal-hal dunia. Ia memprioritaskan perkara surgawi. Ibu-ibu sekalian, yang memprihatinkan adalah seringkali kita tidak menyadari, kita sebagai wanita Kristen, kita adalah women of God, kita juga mengambil konsep nilai dunia ini, di mana orang-orang dunia beranggapan harta kekayaan, kecantikan, kesuksesan itu adalah sumber kebahagiaan hidup mereka. Yang celakanya kita ini sebagai godly woman, sebagai wanita Kristen, kita juga dipengaruhi oleh konsep nilai yang seperti demikian. Sehingga acap kali kita tidak merasa hidup kita ini bahagia. Menjadi anak Tuhan tidak merasa hidup kita bahagia karena kita belum memiliki seperti yang dimiliki oleh orang-orang dunia ini. Seorang godly woman, dia tidak galau ketika kecantikan jasmaninya semakin pudar. Ia sadar kecantikannya itu hanyalah sementara dan titipan Tuhan. Apakah saudara, ibu-ibu sekalian sering merasa seperti demikian? Ketika kita bongkar-bongkar foto, melihat foto 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita merasa, aduh dulu saya masih muda ya, saya cantik, sekarang sudah berubah. Kita kepengen kembali lagi kepada masa lalu. Apakah kita kadang-kadang seperti itu? Mungkin ya bisa seperti demikian. Ya, seorang godly woman, dia tidak galau ketika kecantikan jasmaninya pudar. Tetapi kecantikan batiniahnya semakin hari semakin terpancar dari wajahnya. Seorang godly woman, dia tidak kehilangan harapan ketika penghasilan keluarganya merosot. Karena dia tidak menggantungkan hidupnya pada materi, tapi dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak menggantungkan kebahagiaan hidupnya, jaminan hidupnya semata-mata kepada materi. Tapi dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan Allah Bapa akan mencukupkan segala kebutuhannya. Setiap pagi di dalam doanya, dia menantikan berkat dari Tuhan. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Di Komisi Wanita GKY Puri Indah, ada seorang ibu ini sekitar usianya ya mungkin 45-46 begitu ya. Punya seorang anak. Suaminya pada bulan Mei yang lalu di PHK. Karena terdampak COVID ya, maksudnya tuh pengaruh usaha yang terdampak COVID, suaminya di PHK begitu ya. Jadi ibu ini karena tiba-tiba suaminya di PHK, mereka tidak ada persiapan. Maka ibu ini mengambil satu keputusan untuk mulai sesuatu usaha yang baru, yaitu berjualan air mineral. Ya, berjualan air mineral. Nah, ibu ini cerita kepada saya, semu untungnya tipis. 1 galon dia hanya untung Rp2.000. 1 galon hanya untung Rp2.000. Tapi dia bilang sama saya, semu, saya semangat sekali. Saya percaya Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan saya. Saya percaya itu, ya. Jadi teman-teman di Komisi Wanita juga membantu dia untuk promosikan air aqua ini. Dan bersyukur ibu ini sampai hari ini usahanya itu bisa berjalan dengan baik. Saya malam-malam kadang-kadang saya suka tanya dia, WA dia, gimana kamu usahanya? Puji Tuhan semua, puji Tuhan selalu ada. Nah ibu ini
Dia tidak kehilangan pengharapan. Ketika penghasilan keluarga merosot, dia menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Dia percaya Tuhan yang baik tidak meninggalkan mereka. Seorang godly woman tidak berkeluh kesah ketika ujian demi ujian ia hadapi. Tapi ia terima dengan ikhlas. Dia sadar Tuhan itu sedang membentuk hatinya menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua yang kita ingin pelajari, seorang godly woman dia menyatakan buah iman di dalam perbuatan. Kita melihat kembali 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan seperti demikian. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Mereka yang tanpa perkataan, suami-suami tanpa perkataan atau tidak pakai perkataan itu dimenangkan. Suami-suami itu dimenangkan oleh karena perbuatan, kelakuan daripada istrinya. Suami yang tidak percaya akhirnya dimenangkan oleh istrinya. Godly woman, dia bukan hanya rajin beribadah, bersaat teduh, tapi ibadahnya itu membawa hasil perbuatan yang baik, saleh, buah roh yang memberkat bagi orang lain. Dia melakukan firman secara konsisten, terus-menerus, dan dia menanamkan benih firman di dalam hatinya dan membuka hatinya untuk dikoreksi dan dibentuk oleh firman Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, seorang wanita yang saleh, dia memancarkan ketenangan dan ketentraman dari hatinya. Dia memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Yang firman Tuhan mengatakan ini amatlah berharga di mata Tuhan. Dengan kata lain Rasul Petrus ingin mengatakan, kita menganggap emas berlian, permata-permata yang berharga itu sangat amat berharga. Tapi kalau dibandingkan dengan berlian, permata-permata yang berharga dengan kelakuan yang baik, roh yang lemah lembut dan tentram, maka perbuatan, kelakuan, perilaku yang lemah lembut dan tentram itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan dengan perhiasan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, kata tentram dalam bahasa aslinya yaitu dalam bahasa Inggris yaitu seren. Dalam bahasa Yunani berarti sentosa, istirahat atau merasa aman. Biasanya para pangeran atau para raja di kerajaan Inggris disapa dengan Your Serene Highness. Your Serene Highness, yaitu satu sapaan kehormatan kepada raja yang sedang memerintah atau kepada anggota keluarga kerajaan. Kita memperhatikan kata seren di sini, ya, ketenangan, kedamaian. Demikian juga kita, ketika kita ingat siapa status kita sebagai anak raja, yaitu sebagai anak raja, kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Tuhan kita, dengan raja kita. Maka seharusnya kita ini dikenal sebagai pribadi yang tenang, tentram, memiliki roh yang lemah lembut, apapun juga keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Karena Allah Bapa yang menjaminkan kehidupan kita. Beberapa bulan terakhir ini, ya, tentu kita mengalami banyak hal yang membuat hati kita menjadi galau, ibu-ibu sekalian. Pada masa pandemi ini, ibu-ibu muda harus menemani anak-anak sekolah di rumah. Harus mengajar, harus memasak, menemani suami, waduh sangat sibuk sekali, ya. Belum lagi ada masalah ekonomi, ancaman kesehatan, ancaman kematian, aktivitas kita dibatasi. Seorang ibu bilang sama saya, aduh semua pusing, gak bisa kemana-mana, pusing kita, ya. Ibu-ibu sekalian, pada masa seperti demikian, bagaimana supaya
roh lemah lembut dan ketenangan itu, ketentraman bisa terpancar dari kehidupan kita. Dalam keadaan yang sulit ini, kita boleh memancarkan roh yang lemah lembut. Kita boleh memancarkan ketenangan, kedamaian Tuhan yang kita boleh alirkan kepada keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yaitu kalau kita mengenal Allah sebagai Allah yang hidup, Allah yang sedang kontrol kehidupan kita, bahkan mengontrol kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini. Kita membayangkan Tuhan sedang memegang sebuah remote control. Channelnya mau dirubah kemana? Channel kehidupan kita mau dirubah kemana? Itu ada di tangan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dia sedang memegang remote control dalam kehidupan kita. Kalau remote control kehidupan kita ada di tangan Tuhan, tenang dan amanlah kita, ibu-ibu sekalian. Pengenalan, pengertian, kesadaran yang seperti demikian hendaknya menolong kita supaya kita bisa melewati masa pandemi ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita menjadikan Tuhan itu Tuhan yang seutuhnya, yang mengontrol dan menguasai seluruh kehidupan kita? Sudahkah kita berserah penuh dan taat sepenuhnya? Sudahkah kita menjadikan Tuhan itu Tuhan yang seutuhnya mengontrol, menguasai kehidupan kita? Seorang godly woman, dia akan bertumbuh semakin hari semakin serupa Kristus. Dan biarlah ini menjadi tujuan dan sasaran pertumbuhan kita, menjadi serupa dengan Kristus, agar hidup kita berdampak dan membawa impact bagi orang lain. Agar orang lain sama-sama termotivasi untuk bertumbuh juga menjadi serupa Kristus. Jadi tujuan kita ingin bertumbuh, ya, kita ingin bertumbuh menjadi serupa Kristus. Itu bukan tujuan akhir kita. Tapi kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus supaya orang lain melihat rupa Kristus dalam diri kita dan mereka juga rindu untuk bersama-sama bertumbuh. Kelemah lembutan dan ketentraman hendaknya menjadi perhiasan wanita Kristen, sehingga kita boleh menyaksikan dan memuliakan nama Tuhan dengan kualitas kehidupan yang seperti demikian. Ibu-ibu sekalian, Sarah Edward adalah istri dari seorang teolog dan pendeta yang terkenal beberapa abad yang lalu, yaitu istri pendeta Jonathan Edward. Dia adalah bukan hanya sibuk, dia adalah seorang istri yang bukan hanya sibuk di dalam rumah tangganya, tapi dia juga harus mendampingi suaminya melayani sebagai seorang istri pendeta. Menikah pada usia 17 tahun dan melahirkan 11 orang anak. Luar biasa ya, 11 anak, kesebelasan sepak bola. Nah, zaman dulu kita bisa membayangkan tidak ada mesin cuci, ya, peralatan sangat sederhana, pakaian harus dijahit sendiri, semua harus diolah sendiri. Dia luar biasa sangat sibuknya. Ada seorang teman dekat bertanya kepada Sarah Edward, apa yang menjadi rahasianya sehingga Sarah Edward di dalam segala kesibukannya dia tetap bisa ceria, tetap sukacita, dia tetap tidak merasa terbebani dengan begitu rupa. Ya pasti dia ada merasa beban, tapi tidak sampai stres begitu ya, tetap menjalankan tugasnya dengan sukacita. Dia hanya menjawab dengan satu kata saja, hati yang tenang. Hati yang tenang. Dengan hati yang tenang menjalankan semuanya, dikerjakan satu persatu. Sarah Edward menikah dengan suaminya Jonathan Edward, seorang yang punya karakter yang sulit dan aneh, seorang yang mellow, ya, yang introvert, dan juga menghabiskan sebagian besar waktunya itu untuk menulis naskah khotbah, melayani, menulis buku, dan katakanlah dia itu sebenarnya tidak banyak membantu urusan rumah tangga. Tetapi Sarah Edward dengan cintanya yang besar, dia selalu berusaha menjaga suasana rumah dengan 11 anak dalam kondisi yang baik, supaya suaminya ini bisa mempersiapkan pelayanan, mempersiapkan firman, dan melakukan tugasnya dengan baik. Luar biasa. Dari sejak muda,
Sarah Edward sudah mengalami keindahan persekutuan dengan Tuhan. Dengan kata lain, kekuatan Sarah Edward berasal dari Tuhan. Tuhan berasal dari Tuhan, berasal dari relasi pribadinya dengan Tuhan, surrender, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat memberkati keturunan keluarga yang saleh ini. Sejarah mencatat dari hampir 300 keturunannya ini, 13 orang menjadi rektor, 65 peneliti, 100 pengacara, 30 hakim, 66 dokter, 3 senator, gubernur, dan seorang wakil presiden Amerika, yaitu Aaron Burr. Wanita yang saleh, setia mendoakan keluarganya, setia melakukan firman, dan Tuhan memberkati keluarganya dengan begitu luar biasa. Ibu-ibu sekalian, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh menjadi wanita yang saleh, sehingga dari dalam kehidupan kita terpancar kecantikan, keindahan, sinar kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Engkau memanggil kami menjadi seorang wanita Kristen, ibu dan istri yang mendampingi suami kami, bahkan wanita-wanita saleh di dalam gereja Tuhan. Bapa, biarlah Engkau terus menopang, memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Walaupun bagaimanapun keadaan kami pada saat ini, ada yang sedang bergumul dengan banyak persoalan hidup, ada yang sedang galau dengan situasi yang ada sekarang ini. Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami makin hari makin bertumbuh. Kami rindu ya Tuhan melewati semuanya ini, akhirnya bukan menjadi sebagai seorang yang kalah, tapi kami rindu tampil sebagai seorang pemenang bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Memberkati setiap ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Semu Winnie untuk khotbahnya pada Women Fellowship malam ini. Godly Woman and Her Beauty, kecantikan dan penampilan seorang wanita. Inner beauty versus outer beauty, kecantikan dalam dan luar. Kecantikan batinnya sebagai seorang godly woman yang menyatakan buah iman dalam perbuatannya. Jadi kita semua bukan hanya sehat secara tubuh, tapi pikiran dan juga spiritual. Healthy mind, healthy body, dan healthy spirit. Kita akan buka untuk ruang diskusi ya. Mic-nya boleh pada di-unmute. Lalu yang mau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan melalui mic atau melalui room chat diketik. Ada yang mau bertanya? Kalau belum ada yang tanya, saya yang mulai tanya deh. Semu ini gimana nih ya? Kebetulan teman saya juga ada yang nanya. Dia bilang, bagaimana mengimbangi kecantikan luar dan dalam? Iya, Sekar dan teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Seperti yang saya tadi sudah sampaikan, jadi sebetulnya kita bukan berarti kita tidak mementingkan kecantikan luar ya, penampilan itu juga sangat penting sih sebetulnya. Jadi
untuk mengimbanginya ya, jadi kita selain kita mengejar atau kita memperhatikan, memprioritaskan penampilan lahir ya, kita juga tetap perlu memprioritaskan kehidupan batiniah kita seperti itu ya. Saat teduh, baca firman, bersekutu dengan Tuhan. Jadi kita memberikan keseimbangan yang baik seperti itu. Supaya bisa ada keseimbangan dalam inner beauty, gimana tuh? Semu. Maksudnya keseimbangan antara outer beauty dan inner beauty, maksudnya begitu? Iya, betul. Jadi kalau kehidupan batiniah kita ya, kehidupan batiniah kita bersekutu dengan Tuhan, kita mempunyai relasi kita yang baik dengan sesama, dengan keluarga, itu secara natural dan alamiah itu pasti terpancar. Ya, pasti terpancar, itu inner beauty kita itu pasti terpancar dari kehidupan kita ya. Itu pasti terpancar. Nah, bagaimana kita memberikan keseimbangan antara outer beauty dan inner beauty? Kita selalu berpikir bahwa dan beranggapan bahwa kehidupan batinnya itu juga sesuatu yang sangat penting begitu ya. Sesuatu yang sangat penting, pasti kita akan memberikan waktu untuk yang sangat penting itu. Jadi kita tetap memprioritaskan seperti itu. Khususnya ibu-ibu ini pasti sangat sibuk ya. Ibu-ibu sangat sibuk dengan berbagai tugas, pekerjaan. Tapi kalau kita benar-benar kita memberikan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, pasti waktu itu pasti ada kita berikan kepada Tuhan. Seperti itu. Apa masih ada pertanyaan dari yang lainnya? Ini ada pertanyaan ya, Semu di ruang chat ya. Apa saya bantu bacain ya? Bagaimana caranya untuk tetap lemah lembut menghadapi anak yang susah diatur sewaktu lagi home learning? Ya, ini home learning ini adalah masalah yang dihadapi oleh hampir semua ibu ya, khususnya ibu-ibu yang anaknya masih kecil ya. Ada seorang ibu bilang sama saya, dia itu perlu waktu dari jam 8 sampai jam 1 siang menemani anak. Jadi itu sesuatu yang extraordinary begitu ya, tidak mudah begitu ya. Nah, jadi untuk menghadapi perubahan-perubahan seperti ini, kita sendiri terlebih dahulu sebagai ibu kita yang ada persiapan hati ya, kita ada persiapan hati ya, kita bisa mempunyai satu komitmen ya, satu komitmen dengan diri kita bahwa saya akan mengajar anak saya dengan penguasaan diri yang baik. Ibu-ibu, saya membaca kesaksian daripada Pak Rizal Badudu dan Ibu Rina Badudu. Belum lama ini mereka membesarkan anak mereka, 4 orang anak mereka itu dengan homeschooling ya. Jadi pada awal-awalnya itu mereka juga tidak tahu bagaimana caranya begitu ya. Jadi satu rumah itu dengan 4 orang anak itu saling jerat-jerit begitu ya. Orang tua teriak-teriak, anak juga teriak-teriak. Akhirnya mereka mengambil satu kesimpulan. Kayak begini tuh nggak ada hasilnya kayak begini ya. Malah satu rumah itu tambah kayak bagaimana gitu ya, suasana rumah itu kacau balau. Akhirnya suami istri ini mengambil satu tekad dan komitmen. Lebih baik kami bersabar. Kami sabar menghadapi anak-anak yang susah untuk dikontrol. Saya rasa ini satu sharing yang sangat baik ya, ibu-ibu sekalian. Kita sulit mengontrol anak kita dalam masa pandemi ini, mungkin mereka juga stres begitu anak-anak, tapi kita bisa
dengan pertolongan Tuhan, kita yang mengontrol diri kita. Mungkin seperti itu bisa membantu ya ibu-ibu sekalian. Ada satu pertanyaan lagi ya, Semu. Berdosakah jika kita tetap hidup dalam kenyamanan yang sekarang kita jalani? Kenyamanan itu juga sebagai berkat ya, berkat jasmani dari Tuhan, saya rasa tidak berdosa, itu berkat jasmani yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita hidup dalam kenyamanan itu, kita akhirnya terikat. Nah, itu mungkin bisa membawa kita ke dalam dosa, begitu ya, kalau terikat, begitu ya. Tapi kita dengan penuh kesadaran, ini adalah berkat dari Tuhan, it's okay, nggak apa-apa, gitu. Ada satu pertanyaan lagi ya, Semu. Ya, Zaman sekarang ini kan COVID lagi begini, banyak kepala rumah tangga yang mungkin suaminya nggak bekerja. Lalu bagaimana ini kalau misalnya yang akhirnya mencari nafkah itu istrinya, terus dengan terpaksa harus meninggalkan rumah ya. Jadi kan ini ya, apa namanya, susunannya jadi berubah gitu ya. iya. Jadi yang dipermasalahkan apa ya sebenarnya? Jadi kan Tuhan menciptakan laki-laki itu sebagai kepala rumah tangga ya. Perempuan itu kan sebenarnya mengurus dan mendidik anak-anaknya dan mengurus rumah tangga ya. Tetapi kan setiap kondisi dari kita itu beda-beda. Ya. Jadi kalau sampai terjadi, lalu jadi ini isinya berubah, gimana itu ya? Iya, iya, iya. Terima kasih ya untuk Ibu yang bertanya ini, satu pertanyaan yang baik, yang mungkin juga apa ya, pertanyaan ada dalam hati banyak wanita ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat sih sebetulnya sebelum COVID juga udah banyak ya wanita-wanita yang menjadi apa ya, maksudnya tulang punggung keluarga sebetulnya ya, sebelum COVID juga ya. Tapi sesudah COVID mungkin akan lebih banyak lagi seperti itu ya. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, di dalam kitab Titus pasal yang kedua, itu ada satu kata bahasa Inggris ya. Kalau kata dalam bahasa Indonesia adalah seorang ibu itu rajin mengatur rumah tangga. Tapi bahasa Inggris lebih jelas lagi, to be busy at home. To be busy at home. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sekar tadi, kita memang terpanggil tanggung jawab utama kita di dalam rumah tangga, begitu ya, dalam rumah tangga ya. Tetapi melalui perkembangan zaman seperti itu ya, dari sejak zaman Alkitab sampai sekarang perkembangan zaman, wanita sudah lebih diperlengkapi untuk bisa mampu juga berkarir dan sebagainya. Saya pikir it's okay begitu ya, it's okay begitu ya. Tapi selama wanita tidak melupakan ya kodrat yang semula sebagai ibu rumah tangga. Ya, tetap dia tanggung jawab utamanya itu di rumah begitu ya. Dia tetap bekerja di luar, tapi dia tanggung jawab utamanya tetap ada di rumah gitu. Saya rasa nggak masalah sih ya. Dan Satu pertanyaan. Ya, satu lagi ya Semu ya. Semu dalam kehidupan, apakah Semu pernah merasakan bahwa ada hal-hal duniawi yang terkadang tidak atau belum dapat kita capai, yang ada potensi membuat kita bisa sedih atau depresi? Bagaimana Semu mengencounter perasaan ini? Cara apa yang menurut Semu paling efektif dari pengalaman pribadi Semu? Oke. Saya ini mungkin kalau saya ya, saya susah mewakili ya, karena saya ini hamba Tuhan begitu ya. Tapi saya coba menjawab begitu ya. Jadi saya sebagai hamba Tuhan, memang sejak saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, seperti Roma pasal yang ke-12 ayat 1 itu pegangan saya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya juga sebagai seorang ibu, wanita, saya tidak berbeda dengan ibu-ibu sekalian ya. Bertanya soal keinginan, kepengen, ada juga keinginan hati saya ya, mau ini, mau itu, seperti itu ya, ada juga.
Tetapi kembali lagi saya berpegang kepada firman Tuhan Roma 12 ayat 1 itu, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi hati saya itu katakanlah saya itu mati rasa ya terhadap dunia ini. Itu memang harus ya sebagai hamba Tuhan. Jadi saya mati rasa terhadap dunia ini. Nah, kalau sampai ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai, belum pernah ya selama ini sampai membuat saya itu aduh gimana gitu, belum pernah ya, belum pernah sampai begitu ya. Ya, terima kasih. Baiklah teman-teman, waktunya udah cukup ya. Teman-teman yang diberkati melalui Zoom webinar ini dan rindu untuk berbagi dalam persembahan, kami sangat bersyukur. Barcode dan norek akan ditayangkan di layar. Terima kasih kepada Tuhan untuk waktu dan acara malam ini. Doa penutup kita akan dibantu dengan Ibu Betty ya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapak untuk acara persekutuan fellowship Komisi Wanita GKY Pluit malam ini boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami dan bahkan Engkau mengabulkannya. Engkau menolong dan memberkati tim panitia yang sudah berjerih lelah mempersiapkan acara ini dengan baik. Kami juga bersyukur Engkau memimpin dan memberkati Sekar sebagai moderator di dalam fellowship virtual malam ini. Kami terlebih bersyukur lagi Bapak, karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh diingatkan, kami boleh dicerahkan pikiran dan hati kami boleh belajar bagaimana kami sebagai seorang wanita yang sudah diberkati Tuhan dengan kecantikan tubuh lahiriah, tetapi Tuhan juga menyediakan kecantikan manusia batiniah. Ketika kami mau masuk di dalamnya, ketika kami mau menghidupinya di dalam kehidupan kerohanian kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memakai dan memberkati semua ini yang boleh memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati semua ini dan keluarganya, berkati kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka, dan berkati juga untuk semua teman yang hadir malam ini yang Tuhan Engkau sudah berkati. Biarlah kami ditolong, dimampukan oleh Allah Roh Kudus, bagaimana kami sebagai seorang wanita Kristen, agar kami dapat menjadi wanita Kristen yang saleh, yang boleh memancarkan kemuliaan Kristus, dan boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapak untuk persekutuan malam ini. Kami tutup di dalam satu nama, penebus kami yang hidup, Juru Selamat kami, Yesus Kristus, Tuhan kami yang setia, yang amat baik. Terpuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Amin.